Surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan pada akhirnya umat Islam akan kembali memimpin dunia. Inilah dia fase khilafah ala minhajin nubuwah. Tegak kembali khilafah. Siapa yang menjadi khalifah ketika ini? Jelas orangnya, keturunan kandung Nabi Muhammad, ahlul bait beliau yang mulia yang suci, Muhammad bin Abdullah yang bergelarkan Al-Mahdi. Yang bergelarkan Al-Mahdi. Rasul bersabda, Al-Mahdi sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, beliau hanya hidup selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan setahun atau 2 tahun lagi kata Rasulullah oleh Al-Qahtani. Pelanjutnya adalah Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini. Serentak meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ke-7 itu apa? Sebentar lagi saya akan sampaikan. Intinya kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase. 5 fase sejarah yang wajib dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Mungkin saudaraku Bapak mengenal dengan baik apa yang disebut dengan CIA. Siapa Pak? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, CIA Amerika Serikat mengumumkan, menurut analisa mereka, menurut hitung-hitungan mereka, dunia masa depan memang akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang paling mengejutkan, mereka menyebutkan perkiraan tahunnya. Menurut mereka tahunnya adalah 2020, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Jika ini benar, tapi tentu saja kita tidak disuruh untuk mengimani pernyataan ramalan orang-orang kafir. Sekedar tahu sih oke. Setidaknya kita tahu di New York Times, majalah paling bergengsi Amerika Serikat, CIA memberikan pernyataan yang spektakuler bahwa khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia, startnya 2020. Ini pernyataan mereka. KGB Rusia, intelijen Rusia, KGB Rusia memberikan pernyataan yang nggak jauh beda. Apa pernyataan KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Jika menurut CIA startnya 2020, maka menurut KGB Rusia 2025. Apapun kata mereka, bukan di sana kita membangun akidah dan keyakinan kita. Kita membangun akidah dan keyakinan kita di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan, setelah kamu kehilangan dan mengalami masa kekosongan kepemimpinan dunia, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan umat Islam benar-benar bulan-bulanan di sini. Allah menjanjikan kamu benar-benar akan menjadi khalifah kembali, pemimpin kembali yang akan mengayomi seluruh dunia. Ini janji Allah. Juga menurut hadis ini, Islam akan kembali memimpin dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 5 fase. 5 fase. Kita kembali melihat kepada pernyataan Rasulullah bahwa sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini, beliau menyebutkan hadis ini
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Status hadis ini dhaif. Status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang sampai ke derajat dhaif jiddan, sangat lemah, namun masih dihitung masuk ke dalam hadis ahad. Karena turuknya yang banyak atau jalur periwayatan hadis ini banyak, naik derajatnya ke derajat hasan li ghairih. Boleh meriwayatkan hadis ini, tetapi adabnya wajib disampaikan status hadis. Kemudian adabnya juga umat tidak dibenarkan membangun akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif, bahkan hadis hasan. Namun dia boleh diriwayatkan karena dia tetaplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Rasulullah tentang jarak antara beliau diutus? Ini start, dan ini adalah finish. Wafatnya umat Islam serentak di muka bumi adalah finishnya. Sejak aku diutus sampai umat ini wafat, Allah telah mentakdirkan untuk umatku masa mereka di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah kita ngitungnya berapa lama? Ya, surat As-Sajdah ayat 5 ya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kamu merasakan dan menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jika Rasul mengatakan umur umatku di sisi Allah hidup di bumi ini hanya 1 hari saja, maknanya 1000 tahun, lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. 1/2 hari, jam 11 kalau kita ngitungnya jam 11 pagi, udah mulai kita hitung 1/2 hari nggak itu? Hah? 11:30 udah mulai kita hitung 1/2 hari nggak itu? Jam 12 kurang 1/4 udah kita hitung 1/2 hari nggak itu? Iya, kurang-kurang sedikit kita sudah hitung 1/2 hari. Oke, lihat hitung-hitungannya. Lihat hitung-hitungannya kaum muslimin. 1,5 hari. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mencoba mentafsirkan, merincikan hadis ini, maka mereka mengatakan umur umat Islam di bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan sampai full 1500 tahun hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Ada yang mengatakan 1476 tahun umat ini sudah hilang di muka bumi. Umat Islam, umat Nabi sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam sudah habis. Belum kiamat loh ya, tapi umat Islamnya sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis. Kaum muslimin, kita cari aman aja dah. 1500 full. Sekarang kita hitung tahun hijriah keberapa kita sekarang? Sudah 1427 hijriah. Hijriah itu artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu? Baru mulai dihitung hijriah. Ada 10 tahun setelah Nabi hijrah dan ada 13 tahun sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi di bumi ini bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum dimasukkan kemari. Paham? Tambahkan 1450 tahun. Seandainya kita masukkan kepada hitungan di atas, ambil full saja 1500, artinya sisa umat Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi umat Islam habis. Ada yang udah mulai lemas lututnya. Udah pada sarapan semua tadi? Makin kesininya makin ini loh Pak, tegangannya makin tinggi.
Jadi yang jantungnya lemah tolong didoping dulu dah sekarang. Masyiral muslimin, ini ya fakta yang kedua. Kita tidak membina tentu saja akidah dan keyakinan kita di atas hadis dhaif, tapi mengetahuinya dan adabnya satu lagi, hadis dhaif jika ia sudah terjadi maka wajib membenarkan hadis itu seperti kita membenarkan hadis mutawatir, hadis sahih. Ibarat Allah yang kami muliakan. Taib. Selanjutnya pembicaraan kita yang ketiga. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 10 tanda besar kiamat. Sebelum 10 tanda besar kiamat ini muncul maka tidak ada kiamat. Tapi kata Rasulullah, apabila yang pertama sudah muncul, yang kedua langsung menyusul dengan sangat cepat, nggak pakai lama. Harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Hadis ini dinyatakan sahih menurut syarat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ibarat Allah, 10 tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk, seperti 10 butir-butir marjan. Nah, satu butir itu Pak, di tengah-tengahnya ada ruangan kosong yang dapat dimasukkan tali, ya. Lalu yang kedua, ketiga dimasukkan semua. Akhirnya antar satu dengan lain terhubung oleh tali ini. Di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan, nggak bisa keluar. Kayak butiran tasbih begitu, ya. Yuqta'un silkun, bila mana silk atau simpul itu dipotong, diputus, apa yang terjadi? Meluncur yang pertama enggak? Lalu yang kedua gimana? Begitu ceritanya. Yuqta'u silkun, saat mana simpul itu dipotong, keluarlah satu butiran pertama. Yang kedua langsung menyusul dengan cepat. Yang ketiga lagi lebih cepat dari tadi. Yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh seterusnya. Maka kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini, kalau Bapak baca buku-buku apa saja tentang hadis akhir zaman, insya Allah bisa muntah Bapak bacanya. Bingung habis, Bapak apa? Tumpang tindih. Kadang-kadang yang nomor 2 jadi nomor 7 di hadis yang lain. Kadang-kadang yang di sini nomor 1, di hadis yang lain jadi nomor 5. Alhamdulillah kami sejak tahun 2003 fokus dan konsentrasi mengumpulkan hadis-hadis ini, kemudian mengkomparasikannya dengan hadis-hadis yang lain, dengan kitab-kitab yang lain, lalu duduk bermulazamah dengan masyayikh, beberapa ulama ahli hadis, bicarakan tentang ini. Maka urutan yang dapat kita simak, insya Allah juga Bapak Ibu dapat melihat di kitab ini nanti, Ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad, kitab ilmiah terlengkap tentang masalah akhir zaman yang dapat jadikan pegangan dan rujukan yang paling memuaskan untuk saat ini. Ibarat Allah, urutan 10 tanda besar kiamat ini berikut ini. Awas, awas. 4 tanda besar kiamat, Bu, Pak, akan terjadi pada masa kita. Fase keempat. 4 tanda besar kiamat akan terjadi pada masa kita. Ini tanda besar kiamat yang pertama. Menyusul tanda besar kiamat kedua, dan tanda besar kiamat yang ketiga. Fase keempat ini akan ditutup dengan terjadinya tanda besar kiamat yang keempat. Apa ini yang pertama? Seluruh dunia menyaksikan, bukan hanya di Arab. Kebanyakan tanda-tanda kecil kiamat dan sebagainya banyak terjadinya di Arab, tapi yang ini satu dunia merasakannya. 10 tanda besar kiamat, satu bumi akan merasakannya. Yang pertama, bumi dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal, lagi super panas. Debunya sangatlah tebal, bercampur dengan asap yang beracun. Bumi ini gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Orang tidak dapat membedakan kapan siang, kapan malam. Gelap gulita. Kamu berusaha meletakkan telapak tangan kamu ke hadapan wajahmu untuk melihat telapak tangan itu, lam yakad yaraha, tidak mampu melihat sedikit pun saja apa-apa di telapak tangan, saking tebalnya kabut debu tersebut. Dan ini panas kaum muslimin, panas.
Lalu Rasulullah dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, hadis dinyatakan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Rasulullah mengatakan saat kabut debu itu terjadi, orang kafir satu bumi ini akan sulit untuk bernafas, karena kabut debu ini seperti tidak menyisakan ruangan untuk oksigen, panas. Sementara dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari mulut mereka mengeluarkan asap, dan dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Adapun kulit mereka, orang kafir ya, adapun kulit mereka melepuh seluruhnya. Beberapa bahagian dari tubuh mereka meleleh dagingnya, menjadi jelek setelah itu. Kalaupun masih hidup, mereka sangat sengsara dan menderita. Nah, orang yang beriman, yang imannya lurus dan benar, tauhidnya benar, serta amal solehnya sebelum itu banyak. Lihat Al-Quran surat Al-An'am ayat 158, dinyatakan oleh Allah orang beriman selamat. Seberat apapun kabut debu dan asap yang sangat tebal ini, orang beriman ketika melewatinya, berapa hari Pak? 40 hari 40 malam. Seberat apapun orang beriman dapat melaluinya dengan selamat. Mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Gitu aja keadaannya. Tapi orang-orang ini, orang-orang kafir. Dan juga dalam ayat surah Al-An'am ayat 158, orang beriman yang imannya menyimpang, orang Islam yang sebelum kejadian ini, sebelum kejadian tanda besar kiamat yang pertama ini, banyak buat maksiat, hobi buat dosa, mereka akan sependeritaan dengan orang-orang kafir, sama sengsaranya dengan orang-orang kafir. Awas, orang Islam yang hobi buat dosa, orang Islam yang hobi bermaksiat, yang minim amal solehnya, dia sama menderitanya dengan orang kafir. Peristiwa ini disebut oleh Allah, oleh Rasulullah, dan disebut oleh seluruh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan dukhan. Saking dahsyatnya dukhan ini, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama suratnya surat Ad-Dukhan. Ada dengar nggak? Surat Ad-Dukhan. Karena ini memang peristiwa yang sangat mencekam. Bayangkan Bapak Ibu, gelap gulita 40 hari 40 malam. Yang paling hebatnya, dalam masa kegelapan itu tidak ada teknologi yang dapat dipakai. Listrik padam mati seluruhnya total. Makanan andalan kita yang ada di kulkas gimana? Simpanan-simpanan kita seluruhnya membusuk. Ad-Dukhan selama 40 hari 40 malam. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu-waktu salat, bahwa salat zuhur dah masuk, asar dah masuk, gimana? Kamu kira-kira saja, kata Rasulullah. Ini kira-kira dah masuk asar dah nih. Ini kira-kira mau ngelihat jam ya nggak bisa lagi. Gelap gulita pada masa dukhan. Bapak Ibu yang kami muliakan, masa dukhan ini apa penyebabnya? Penyebabnya itulah simpul yang akan kami jelaskan nanti. Dekatkah masanya? Sebentar, sabar, kan gak kemana-mana kan, insyaallah. Nah, selepas dukhan 40 hari 40 malam, selepas dukhan 40 hari 40 malam, ketika matahari sudah mulai nampak, debu yang tebal itu sudah mulai menyingsing, pemandangan yang Bapak Ibu saksikan di bumi ini adalah banyaknya mayat-mayat bergelimpangan. Mayat burung, mayat anjing, mayat kucing, hewan ternak, orang-orang juga manusia-manusia yang tidak mampu bertahan pada mati bergelimpangan. Bumi menjadi busuk. Setelah itu terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Panas yang sangat luar biasa, kemarau di seluruh dunia. Inilah dia tanda-tanda besar kiamat yang kedua akan terjadi. Keluarnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Na'udzubillah minad Dajjal.
Nauzubillah minad dajjal. Menjelang dajjal keluar, sabda Rasulullah, akan ada tahun-tahun kemarau yang sangat berat. 3 tahun menjelang dajjal keluar. Tahun pertamanya sepertiga air dari langit Allah tahan. Bukan hanya untuk di Arab. Kalau Arab sekarang lagi lebat-lebatnya hujan, Pak. Sekarang ini saya baru dapat kiriman gambar dari sahabat saya yang ada di Mekah. Subhanallah, Masya Allah, sekarang hujan lagi lebat-lebatnya, kata beliau kemarin, baru 2 hari yang lalu. Ibarat Allah yang kami muliakan, bagaimana satu bumi hujan tidak turun sepertiga dari airnya. Satu bumi, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak yang dapat dimakan mati bergelimpangan. Terjadilah kekurangan pakan di bumi. Kelaparan global merata di mana-mana. Kalau hanya satu Cina yang mengalami kelaparan, mungkin Indonesia bisa tolong, mungkin Thailand bisa tolong. Tapi ini satu bumi serentak. Orang sudah mulai kalap, hidup sudah kelihatan gelap, dunia seperti sempit. Kelaparan satu bumi. Orang berharap mudah-mudahan tahun kedua, tahun besok nggak kayak gitu. Ternyata kata Rasulullah, tahun kedua menjelang dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan, 2/3 tanam-tanaman di muka bumi dan hewan ternak yang dapat dimakan Allah biarkan mati. 2 kali lipat keadaannya, lebih parah daripada tahun sebelumnya. Ya Allah ya Rabbi, disinilah manusia banyak berputus asa. Akhirnya dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain, lalu berusaha merebut makanan yang ada di tangan tetangganya dan membunuh tetangga itu. Saking laparnya, orang sudah hilang akal warasnya, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah ada mental akhlak mulianya dan paham perkara ini. Saking beratnya keadaan itu, kata Rasulullah, banyak orang yang pergi ke atas tempat yang tinggi dan menjatuhkan dirinya. Banyak yang menghantamkan belati dan pisau ke tubuhnya. Saking beratnya keadaan, orang yang beriman yang melewati kuburan dan berkata, alangkah enaknya yang tinggal di dalam tanah itu, kalaulah saya di posisi dia. Saking beratnya keadaan. Ibarat Allah yang kami muliakan, inilah tahun kedua. Tahun ketiga, di mana tahun itu dajjal keluar, sama sekali air dari langit tidak lagi ada yang turun. Dan tanam-tanaman satu bumi ini mati, seluruh hewan ternak mati, kecuali beberapa binatang berkuku yang Allah biarkan tetap hidup. Dalam keyakinan kami, kuda salah satu di antara binatang yang Allah pertahankan untuk hidup, onta, ya, beberapa binatang berkuku lainnya. Selebihnya mati. Inilah puncak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika itu kami temukan di mana dajjal akan keluar, makanan tidak ada, bagaimanakah kami dapat bertahan hidup? Jawaban Nabi ketika itu adalah, makan minum kamu adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang membaca ini berulang-ulang dan dia niatkan untuk ganti makanan, Allah akan jadikan perutnya kenyang, Allah akan jadikan tubuhnya terasa kuat. Inilah dia. Nggak akan mungkin bisa ke tingkat keyakinan itu kalau sebelumnya akidah dan imannya tidak dibenarkan, amalnya diasah dan rajin berzikir, rajin baca Quran. Nggak akan mungkin sampai ke tingkat itu kalau dia orang awam yang malas ngaji. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ketika dajjal keluar, memang udah dinanti-nantikan. Sebab isu langsung menyebar ke seluruh dunia bahwa saatnya sang penyelamat keluar, dajjal. Tapi orang beriman kayak kita-kita yang sudah tahu perkara ini, mungkin siap menggadaikan hidup, siap mati asal iman selamat. Sebab kata Rasulullah, jangan pernah kamu berjumpa dengan dajjal. Siapapun yang berjumpa dengan dajjal, sekuat apapun imannya, pasti iman itu akan hilang. Dajjal itu bergelarkan Al-Masih, sang penghapus. Siapa yang berjumpa dengannya akan hapus imannya, akan menguap imannya. Kaum muslimin, kata Rasulullah, nanti akan ada seorang lelaki yang sangat percaya diri bahwa imannya tidak mungkin berubah jika ia berjumpa dengan dajjal. Ketika ia keluar dan bertemu dengan dajjal, saat itu langsung hilang imannya dan dia sujud menyembah dajjal.
sampai mati dia tidak pernah lagi beriman kepada Allah. Jangan pernah mimpi untuk berjumpa dengan Dajjal. Jangan pernah mimpi untuk minta tanda tangan Dajjal, mau berfoto bareng Dajjal. Hilang imannya.